emas. Hmm. Emang Hmm. ini ya masih hits ya gitu atau kayak emang memudahkan ya beli emas? Emang kemana sih biasanya? Manfaatnya berarti banyak gak sih? Maksudnya aku bisa nabung dong berarti di situ. Dan itu dalam bentuk emas. Betul. Bisa banget. Tapi bisa buat seserahan juga. Bisa. Hai sahabat Clearing, kembali lagi di podcast kita KBI Punya Cerita dengan host kalian tentunya aku, Fenia, yang akan menemani kalian di tema kita pada hari ini. Nah hari ini tentunya kebetulan sih kita lagi ada episode yang super duper special karena ini tuh kayak pertama kalinya ever banget. Aku tuh ditemenin sama 2 orang. Oh my god, kasih deg-degan parah sebenarnya dikit. Tapi nggak apa, kayak gimana kabar kalian semua? Apakah baik-baik aja di rumah? Semoga sehat selalu ya. Dan kita nggak usah lama-lama lagi. Aku perkenalkan dulu 2 cewek-cewek cantik di samping aku. Halo, Mbak. Ini Ladies Day. Ladies Ya, Day. Oh my happy god, Ladies pas Day. banget. Boleh dong Mbak Putri, Mbak Rani perkenalan diri dulu. Oke, Rani, Oke, silakan. Oke, aku Rani. Aku sebagai campaign manager untuk JFX Gold X Competition. Oke. Oke. Nama saya Putri. Saya dari divisi Riset Business Development dan juga Forsec ya dari Jakarta Futures Exchange. Salam kenal semuanya. Apa sahabat clearing? Sahabat Clearing. Halo semuanya. The best. Berarti kita panggilnya Mbak Rani atau Mbak Putri aja kali ya. Emang kita hari ini mau bahas apa sih Mbak? Kok kita ramean banget nih bertiga? Ini bahas yang kira-kira nih pasti menarik banget nih karena hubungannya sama emas-emas. Bukan emas-emas ya. Bukan mas-mas. Emas nih. Girls Emas best dan friend. janji. Girls best friend lah ya kita Yes, bisa bilang. benar Jadi tema kita hari ini adalah transaksi fisik emas secara digital pada platform JFX Gold X. Bener Mbak? Bener ya. Gimana Mbak kabarnya hari ini? Baik. Macet nggak tadi kesini? Sepi ya. Lancar. Pertama kali nggak sih kesini? Iya benar. Pertama kali nih Di ya. Studio Pita. Kebetulan udah yang kedua kali. Beneran sempat ngintip kan? Itu masuk ke dalam Masuk ke sini benar-benar juga ya. Gimana menurut Mbak tampilan yang baru nih? Kita baru banget loh ini studio podcast ya. Aku sebenarnya aku udah lihat juga tuh di YouTube-nya kali ini. Iya sih kayaknya baru pertama kali nih kita bertiga dalam satu KBBM. Dua gitu kan. Bener. Wah, aku agak nervous malah kayak guys ngomong sangat karena itu pertama kalinya aku bertiga banget. Kita belum pernah. Jadi kita coba keep it going aja kali ya Mbak. Oke, baiklah. Jadi hari ini tuh sebenarnya agendanya kita adalah mengulik soal Jakarta Futures Exchange atau namanya Bursa Berjangka Jakarta. Ada yang tahu nggak? Pasti pada nggak tahu sih kalau menurut aku ya, karena aku juga baru banget. Jadi aku pengen belajar banyak sama Mbak Putri kebetulan. Nah, apa hubungannya sama BBJ? Kita tuh mau ngomongin soal transaksi fisik emas secara digital pada platformnya ada namanya JFX Gold X. Makin apa ya? Ini apa JFX Gold X ya nggak sih? Dan buat aku dan juga pasti masyarakat banyak di luar sana tuh masih nggak familiar sama termnya BBJ. Term apa sih transaksi fisik emas tapi digital. Terus apa itu platform si JFX Gold X ini? Nah, hari ini kita membahas lebih lanjut dan aku tuh udah ngefilter Mbak. Jadi ada banyak banget kayak ratusan pertanyaan, tapi aku filter jadi ya 5 atau 6 pertanyaan lah untuk Mbak Putri dan juga Mbak Rani. Siap? Kita mulai pertanyaannya? Siap. Oke. Nah, ini pertama kali banget. Mungkin boleh dong Mbak kita kenal dong sama BBJ, si Bursa Berjangka Jakarta. Mungkin Mbak mau kayak kasih penjelasan dikit profilnya BBJ buat kita. Oke. Nah, sebenarnya si JFX ini mungkin kalau misalkan di masyarakat mungkin belum banyak yang tahu terkait dengan JFX atau Bursa Berjangka Jakarta ya. Tapi sebenarnya kalau misalkan kita paham supaya lebih mudah, itu Bursa Berjangka ini sebenarnya sama seperti BEI, Bursa Efek Indonesia. Tapi bedanya adalah kalau misalkan BEI itu biasanya dari sisi pengawas kita, kalau misalkan BEI akan diawasi oleh OJK. Ya, kalau misalkan Bursa Berjangka itu akan diawasi oleh Kementerian Perdagangan. Nah, BBJ ini merupakan bursa berjangka pertama di Indonesia dan juga yang terbesar. Gitu. Kita berdiri
di tanggal 19 Agustus 1999 dan first trading day-nya kita itu di Desember 2000. Jadi tiap tahun tuh kita ada 2 ulang tahun gitu ya, ada ENIF, ada perayaan first trading gitu. Nah, apa sih hubungannya kita dengan clearing gitu kan? Nah, sebenarnya bisa dibilang JFX sama KBI itu ibarat kata bestie gitu. Saling bekerja sama, saling melengkapi gitu ya. Ibarat kata kalau misalkan BI ini punya say sebagai lembaga clearing untuk penjaminan ya, dan semua dana akan ke sana. Begitu juga dengan JFX. JFX punya KBI dalam hal ini untuk membantu kita dari sisi penjaminan dan juga semua dananya. Seperti itu. Nah, apakah kita punya anggota-anggota JFX dan KBI? Punya gitu ya. Kalau misalkan masyarakat atau nasabah-nasabah mau melakukan transaksi di bursa, pastinya kan nggak bisa langsung ujuk-ujuk datang gitu kan. Nanti kalau misalkan kita mau transaksi saham aja ibarat kata, nah itu harus kita menjadi nasabah salah satu sekuritas dulu, gitu kan. Sama seperti di sini, kalau misalkan mau bertransaksi produk berjangka, pastinya itu harus terdaftar di salah satu pialang anggota bursa kita dan juga anggota clearing. Jadi sebenarnya sama aja dengan BI, gitu ya. Cuman lembaga-lembaganya saja yang berbeda, sama penyebutan-penyebutannya dan pengawasnya yang berbeda, seperti itu. Wah, ini jujur banget penjelasan yang super duper jelas karena aku tuh Mbak belajar apa sih bursa berjangka apa itu. Iya. Kayak barangnya tuh soalnya karena emang nggak ada kali ya, barangnya nggak ada di depan mata aku, maksudnya aku nggak tahu bentukannya kayak gimana, terus term-termnya itu loh Mbak beda gitu kan sama Iya, pasar sahamnya, karena kan pasar saham juga sebenarnya mirip-mirip lah dari tahun 90-an juga kan ke sini. betul. Tapi itu kan kagak nggak ini loh, nggak kena ke kita banget gitu loh Mbak. Betul, karena memang kalau misalkan untuk bursa berjangka ini pun beda target market gitu kan, kalau misalkan dengan pasar saham seperti itu. Memang balik lagi ke prinsip ekonomi ya, high risk high return gitu kan. Karena untuk di bisnis ini itu mereka itu harus belajar dulu, paham dulu apa risk yang akan terjadi, apa yang benefit yang bisa mereka peroleh gitu, dan mereka harus belajar apa produknya seperti itu. Jadi kalau misalkan mau masuk ke dalam industri berjangka itu nggak langsung ya menurut kami gitu. Jadi harus belajar dulu pelan-pelan jika sudah paham baru nanti boleh melakukan transaksi di bursa. Tapi bisa nggak sih buat kita? Bisa. Karena di dalam bursa berjangka itu banyak varian produknya. Nah, salah satunya yang akan kita kulik nih hari ini gitu. Ini salah satunya gitu. Ini menarik nih. Iya, Mas banget sama pertanyaanku selanjutnya. Kita mau nanya soal apa yang dimaksud dengan transaksi fisik emas secara digital. Bedanya apa sama emas digital, Mbak? Oke. Dari namanya ya, transaksi fisik emas digital sama transaksi emas digital. Iya. Kalau misalkan sekarang masyarakat mungkin udah banyak banget yang tahu terkait dengan sekarang bahkan di Tokopedia, di Shopee, di mana-mana kan udah ada, kita bisa beli emas secara digital. Betul. Tapi apakah itu bisa dicetak? Kita nggak tahu gitu ya. Nah, tapi berbeda dengan transaksi fisik emas digital. Kalau transaksi fisik emas digital, sebenarnya kita bertransaksi memang fisik emasnya gitu. Jadi nanti bagaimana cara bertransaksinya? Transaksinya itu akan dikonvert dari uang dana yang kita punya, akan dikonvert ke dalam gramasi emasnya. Apakah itu bisa dicetak? Bisa banget gitu. Karena kebetulan untuk transaksi fisik emas digital ini kita pun sudah menyiapkan bonded zone atau kawasan holding gitu untuk kita simpan emasnya. Jadi masyarakat nggak perlu takut, jangan-jangan ntar begitu transaksi emas digital nggak bisa ngambil lagi gitu kan. Tenang aja, kita barangnya udah pasti dijamin ada gitu. Karena namanya aja transaksi fisik emas digital gitu. Apakah bisa dicetak? Bisa, tapi pasti ada minimumnya. Karena kita harus memperhitungkan lagi biaya cetak, kosnya, dan yang lain sebagainya. Nah, untuk transaksi fisik emas digital yang ada di JFX ini, itu kita untuk ambil fisiknya, itu dimulai dari 5 gram. Itu yang ini ya, seperti itu. Jadi
Kalau misalkan ibarat kata nih, kalau transaksi fisik emas digital, saya lihat itu memang lebih ke arah nabung ya. Nah, ini nabung gitu kan. Kita kan punya duit 100.000, kayaknya kalau mau beli emas sekarang kayaknya nggak bisa nih. Tapi di transaksi fisik emas digital itu kalian bisa kok beli emas. Start dari 10.000 ya. Nah, malah start dari 10.000, coba bayangin Berarti gitu. nabung sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit. Betul, tuh dari 10.000 nanti bisa di-convert ke nominal gramasi emas di harga saat itu gitu. Ketika nabung, kalau misalkan sudah mencapai 5 gram mau cetak, monggo silakan gitu. Jadi buat misalkan Menarik banget lah ya. mau serahan gitu kan, Iya. Kecilnya tampilan nih guys, dengar serahan gitu. 10.000 Mbak. 10.000 Iya. lebih murah daripada harga skincare, Serius 10.000. daripada harga kopi. Iya, gila 10.000. Iya, setara dengan 0,01 gram ya. Yes, betul. Bahkan katanya bisa ngeprint secara fisik. Emang ada gudangnya gitu Mbak? Ada. Sumpah. Jadi emasnya ini jangan khawatir, ini kita simpan di tempat yang sangat aman, di gudang kustodian yang ada di bawah pengawasan Bea Cukai. Aman. Gitu. Bea Cukai Ya, Mbak Putri ya. Benar. Jadi itu Mbak kawasan Putri beli- udah sempat lihat ya. Benar, saya udah sempat main tuh, keren banget sih. Pengamanannya tuh 3 pintu. Tiga pintu layernya banyak Layernya ya. banyak. sampai mau masuk ngeliat ada bentukan Ada. aplikasinya di mana Mbak? Maksudnya kayak aku bisa ngecek kayak oke, berarti hari ini harga emasnya sekian. Aku kalau mau ini berarti aku bisa dapat berapa gitu. Aku ngeliatnya dari mana Mbak? Ya, kalau itu kita memang ada untuk JFX Gold X ini ya. Ini kita udah bicara terkait JFX Gold X. Tertarik banget nih sebenarnya. Mas tuntas ya. Jadi oke, untuk JFX Gold X Gold Competition ini aku coba perjelas lebih simpel ya. Ini adalah satu kompetisi trading untuk melakukan transaksi berupa pembelian dan penjualan fisik emas yang ada di platform. Platformnya itu khusus namanya JFX Gold X. Nah, ini adalah platform yang dimiliki oleh Jakarta Futures Exchange. Seperti itu. Nah, di mana nih tadi kan Mbak Fenia kan tanya, mana aja sih kalau misalnya mau beli fisik emasnya itu? Kita ada tiga. Satu di aplikasi Metalgo. Di situ ada namanya fitur fisik emas. Bisa menggunakan itu. Kedua, ada aplikasi Postpay. Di dalamnya ada namanya Postpay Gold. Fitur Postpay Gold. Nah, itu bisa menggunakan itu. Yang ketiga, ada di dalam website JFX. Seperti itu. Jadi terserah mau pilih yang mana. Betul, terserah mau pilih yang mana. Mungkin teman-teman nyamannya mau buka di website, dan ternyata udah punya aplikasinya, gitu kan. Salah satu aplikasi yang tadi aku sebutkan. Silahkan langsung dari sekarang mulai bikin itu. Tapi berarti cara aku daftarnya tuh kayak yaudah kayak KTP gitu, nomornya atau sama kayak kita misalnya pasar saham gitu. Exactly. Jadi ini kan transaksinya itu dilakukan di dalam aplikasi, di mana nih nanti teman-teman nih kalau misalnya teman-teman belum menjadi user harus sign in dulu. Sign in ini tuh nanti mereka akan membuka account bank milik sendiri gitu. Jadi nanti ada proses yang namanya tahapan proses KYC gitu. Jadi transaksinya itu pembelian dan penjualan itu akan melalui rekening dari masing-masing teman-teman gitu. Makanya ini sangat aman. Persis banget kayak saham. Kalau kamu buka saham pasti kamu ada rekening sendiri. Iya, benar. Sama persis seperti ini. Tapi ini bedanya banyak guys. Masa aku bisa nabung dong masih di situ. Dan dalam bentuk emas ini gitu. Menarik banget. Ini ya. Ya udah mulai sudah ada tercerahkan sudah tercerahkan sedikit terus kayak misalkan akan digunakan untuk apa si fisik emas ini, kita balik lagi ke person masing-masing gitu ya. Yang jelas kami menyediakan untuk bisa cetak physically-nya seperti itu. Karena memang kalau dilihat juga kan Indonesia tuh orangnya kayaknya kalau dengar emas tuh udah pasti suka banget gitu kan. Banget gitu kan. Nah, makanya kita buatlah si produk ini transaksi fisik emas digital gitu. Dan fisiknya ini bisa diambil di
seluruh kantor cabang PT Pos Indonesia, Kita di mana kita memang sudah officially bekerja sama dengan PT Pos Indonesia, dan nanti diambilnya berdasarkan domisili masing-masing penggunanya gitu. Dikirim atau kita ngambil Ambil. kantornya? Berapa lama sih Mbak? ya mungkin tergantung daerah ya. Oh. Tergantung daerah gitu kan, tergantung daerahnya. Kalau misalkan mungkin semakin ke timur memakan waktu lebih lama juga gitu. Tapi dengan kita kerjasama dengan PT Pos ini, karena PT Pos juga kan cabangnya sudah di Iya banyak Indonesia banget sih. banyak sekali ya, gitu kan. Jadi kita bisa merambah ke semua rata seluruh Indonesia gitu. Nanti kalau misalkan ada Mas di mana gitu mau ambil dari timur gitu ya, nah mungkin kita tempatkan di wilayah terdekat dia gitu, di cabang PT Pos terdekat dari domisili si nasabahnya ini seperti itu. Jadi gampang banget. Iya sih, itu gampang banget sih, kayak Pos Indonesia soalnya banyak banget kayak ini kayak kan kayak Oh benar, di mana aja ada gitu. mohon di filter ya kata-kata. Iya kayak gitu. Kayak misu ya, Pokoknya di filter lagi. mana ada gitu. Sih. Kayak nengok sedikit ada gitu. Iya, dengan sedikit ada sih. Lihat ruko kosong dikit langsung ya. Iya. Gitu. Tapi informasi lengkap, misalnya kita pengen ini ikutan JFX Gold X Competition, itu ngeliatnya di mana sih? Oke, untuk ikut kompetisi JFX Gold X Gold Competition ini, nanti teman-teman bisa intip-intip di website dari JFX. Kemudian juga di seluruh sosial media dari JFX, kemudian Metalgo dan Postpay Gold. Itu kita semua materi terkait promosi itu semua ada di situ. Jadi kapan ini diadakan dan kemudian sampai kapan periodenya itu semua ada. Nah ini aku perlu mention juga, ini mungkin Mbak Fania juga mau tahu ya. Iya. Jadi si kompetisi ini itu kita adakan sebetulnya udah dari tanggal 10 Oktober kemarin dan sampai dengan tanggal 10 Januari 2024. Nah, di setiap bulannya ini kita akan mengambil 9 orang pemenang yang akan kita announce, kita umumkan. 9 orang pemenang ini yang masuk ke dalam penilaian 3 kategori gitu. Jadi kalau dihitung berarti dalam periode 3 bulan tuh akan ada berapa? 9 kali 3 ya? 27 ya, 27 orang pemenang. Makanya sebetulnya salah satu pemenang di situ kan ya. Mohon catat namaku. Di kategorinya nanti aku bisa iniin juga. Boleh nggak spill dikit deh Mbak? Kayak harus banyak gitu. Kita harus beli banyak apa kita harus apa? Enggak. Jadi kategorinya itu ada 3 ya. Ada 3 penilaian. Yang pertama adalah yang aktif melakukan transaksi. Oke. Jadi dilihat dari seberapa aktif orang seberapa berkali-kali gitu ya. Itu dilihat dari pembelian dan juga penjualan. Jadi buy and sell. Jadi dari dua kategori. Iya. Kemudian yang kedua adalah seberapa besar volume transaksinya mereka. Paham. Yang ketiga adalah akumulatif profit. Jadi akumulatif profit itu seberapa profit yang sudah mereka dapatkan selama satu periode itu gitu. Gimana cara hitungnya Mbak? Ada, nanti kita bisa itu. Tapi itu langsung Mbak. Pasti lihat di sistemnya kita di JFX gitu. Jadi ada 3 ya, ada volume, ada yang teraktif, sama akumulatif. Tapi emang cara ini banget deh. Tapi gimana cara tahu profitnya? Maksudnya dia ngeliatin gitu kayak hijau atau merah gitu. Aku belum pernah Kalau buka sih. misalkan profit gitu kan pasti kan nanti jumlah emas yang kamu punya akan terlihat berapa dalam rupiahnya itu ada gitu. Nah itu akan kelihatan dari situ. Kalau aktif bertransaksinya pasti kan nanti kelihatan dari akunnya. Misalkan kan akun kamu, ini kayaknya yang transaksi akun ini mulu nih gitu kan, akan kelihatan gitu. Sama volume tertinggi. Betul, dan juga ini bisa artinya kalau misalnya menang di kategori A, bisa jadi dia juga menang di kategori B gitu. Jadi hadiahnya bisa double kan? Hadiahnya bisa Kepo banget hadiahnya berapa? Hadiahnya. Ini mungkin kali ya Mbak nih. Total hadiahnya 90 Ya, juta. total hadiah itu kan 90 juta selama periode, selama 3 bulan ya. Mbak, tapi gini, misalkan nih, kalau misalkan aku kayak, yaudah aku beli 10.000 hari ini, besok aku jual 10.000 lagi, emang
Itu berarti aku kehitung aktif gak? Aktif, terhitung aktif. Jadi aku bisa Tapi langsung berarti kamu ada kegiatan buy dan sell gitu kan. Hmm. Beli hari ini terus besoknya dijual. Tapi itu gak apa-apa. Nggak apa-apa, nggak apa-apa gitu. Tapi balik lagi yang aku bilang tadi gitu kan. Kalau misalkan kamu memang niatnya mau mencetak, ya berarti kamu harus tahan hold posisi kamu sampai emas kamu jumlahnya 5 gram. Tapi kalau misalkan kamu hanya mau, oh harga emas lagi naik nih gitu kan. Kan oh misalkan mau dibeli atau mungkin kamu udah ada posisi kamu mau jual gitu kan karena harganya lagi tinggi, yang nggak apa-apa juga gitu. Tapi kamu mungkin dapat cashnya aja, cash balance-nya aja, tidak dapat emas fisiknya gitu. Tapi kalau misalkan mau dapat emas fisiknya berarti kamu harus hold sampai 5 gram. Itu Baru kamu menarik banget sih nih. Transaksi fisik emas digital. Oke. Jadi bisa trading bisa, kalau tidak mau trading bisa, tapi mau nabung juga bisa gitu. Dan sebenarnya dengan kompetisi ini ya kita bisa katakan bahwa teman-teman yang istilahnya mau punya fisik emas gitu ya, secara apa namanya menabung gitu ya. Terus akhirnya mereka dapetin fisik emas. Di satu sisi mereka juga dapet cuan gitu loh. Bonus baliknya sih. Benar banget. Maksudnya kalian beli di mana sih? Beli emas dapat duit gitu kan. Nah ini cuma biasanya nyimpen aja gitu nyimpen aja. nggak ada ruginya kan ya ibaratnya kan. Ya dari sekarang lah waktunya sebetulnya. Habis ini langsung download. I see. Menarik banget deh. Aku masih agak kaget sih sama konsep ini karena kan kebanyakan dari misalkan kayak aku milenial atau misalkan Gen Z, kita taunya instrumen untuk kita nabung atau mungkin berinvestasi biasa tuh di pasar saham kan Mbak. Dia tuh baru paham itu kayak misalkan reksadana atau misalkan kita saham gitu atau mungkin obligasi lah gitu. Tapi kita kayak emas emang ini ya masih hits ya gitu atau kayak emang memudahkan ya beli emas emang kemana sih biasanya apa gitu, tapi kan kayak oh ternyata ada digitalnya, cuma kita ternyata bisa ngeprint itu juga gitu ya Mbak. Itu memudahkan banget sih. Iya, jadi maksudnya bisa jadi varian baru ya. Mungkin Iya benar Mbak. anak milenial tuh kayak bosen denger ya reksadana, saham dan yang lain sebagainya. Itu kita rasa kayaknya justru lebih ahli mereka kayaknya dalam menganalisa ya daripada kita gitu. Tapi ini kita munculnya nih emas nih, cobain gitu kan. Jadi bisa jadi varian baru dan pastinya lebih menarik juga karena mereka bisa ambil barangnya physically gitu. Kalau sama ya nggak bisa gitu, dia benar aja gitu kan. Terus cuan kata Mbak Rani, kalau misalkan memang fluktuasi harganya lagi oke, iya udah bisa nyimpen emas, dapat duit pula. sih Ya memang Makin banyak makanya milenial yang beli yang iPhone ini 15 ya. betul-betul harus dimanfaatkan dengan baik ya. Kita mau nabung buat beli iPhone 15. Oh wow, Bener, baru bisa. banget kan guys iPhone 15. Bocoran nggak? Perlu kasih bocoran nggak sih ini nominal juara 1 juara? Boleh banget. Itu sebenarnya dari tadi aku tunggu guys. Iya. Jadi kalau untuk yang juara satunya itu, pemenang juara 1 itu eligible untuk dapetin hadiah uang tunai senilai 5 juta rupiah. Juara 2-nya 3 juta rupiah, juara 3-nya 2 juta rupiah. Oh my god. Jadi beli emas dapet coba Iya, buat nggak ada sih kayak Tadi gitu. kalau misalkan kamu bisa menang di 2 kategori, berarti iya bisa dapat dapat double ya. Sama-sama juara 1 misalnya 10 juta ya. Oh benar, jadi 1, 2, 3 tuh untuk 3 kategori. Jadi Jadi kan ini kan ada 3 kategori kan? 3 kategori. dan ada 3 periode. Ada 3 periode. Jadi kalau di periode, let's say kita bilang 1 periode itu 1 bulan. iya. Dan 1 bulan itu akan ada 9 orang pemenang. Betul. Karena dari masing-masing juara 1 sampai 3 di Betul. setiap kategori. Betul. Kan? Kayak paham banget, debat ya spatting. Oke. Gede Gede banget. Kayaknya sayang banget gitu kalau misalnya nggak dimanfaatkan dengan baik nih, timingnya tuh tepat guys. Pada nggak bohong sih beneran deh. Masa nggak? Di sini download ya. Itu fix. Berapa 5 menit lagi. Kita kelar. Download lagi aku langsung download sih. Berarti tadi aku ulang lagi, berarti bisa di 3 ya, bisa di Metalgo, bisa di Postpaygo, sama bisa di website-nya JFX langsung. Betul. Habis ini banyak nih yang penasaran kayaknya. Langsung banget ngintip-ngintip. Iya guys, emas cuma 10.000 aja bisa. Sumpah emas 10.000 aja. Tadi kalau misalnya kita mau ngeprint berarti mau dicetak berarti 5 gram. Minimal. Ini catatannya banyak nih. Catatannya banyak banget.
Mungkin Terus apa Mbak? oke. Apa tambah-tambahin kali Kak? Terus aku mungkin kasih tambahan sedikit aja kali ya. Kalau misalnya teman-teman kan semua pasti paham ya yang namanya emas itu kan nilainya kan tidak terpengaruh dengan inflasi. Betul. Tidak akan tergerus dengan nilai dolar yang menurun seperti nilai dolar terhadap rupiah yang menurun gitu kan. Seperti itu. Jadi rasanya sangat sangat aman untuk teman-teman jika ingin menabung atau mungkin berinvestasi emas gitu ya. Dan sifat emas ini kan dari zaman nenek moyang kita itu kan juga memang sudah Betul. menjadi udah sangat common nenek moyang kita Betul. menyimpan menabung itu Dalam dengan bentuk emas, betul. emas gitu. Hanya saja sekarang ini memang eranya sudah era digital. Jadi Betul. dipermudah dengan adanya sistem yang lebih simpel untuk teman-teman melakukan transaksi pembelian bahkan penjualan emas gitu. Ditambah lagi dengan pembelian fisik emas di JFX GoldX itu kan kita berada di dalam bursa internasional. Jadi harga yang dipakai itu adalah harga komoditi emas internasional, dan biasanya itu lebih bagus ya Mbak Putri ya, secara lebih betul fluktuatif ya. pergerakannya lebih fluktuatif seperti itu. Jadi aku rasa nanti mungkin teman-teman juga bisa mulai mempelajari ya, mencoba mempelajari nanti merasakan sendiri experience-nya seperti apa gitu. Jadi tuh ada pasar internasional atau pasar nasional emang Mbak? Kalau misalkan untuk emas digital ini kita pakai harganya yang emas internasional. Jadi pergerakannya itu juga akan jauh lebih fluktuatif dibandingkan dengan yang emas Indonesia. Kalau emas Indonesia kan kayak udah terbaca ya pergerakannya. Kalau domestik ini kayak kalau mau lebaran harganya pasti naik gitu kan, karena ini kan lagi hype-nya gitu. Kalau misalkan lagi nggak mau lebaran ya mungkin harganya so-so, bergeraknya pun nggak terlalu fluktuasi. Stagnan maksudnya. Jadi otomatis teman-teman kalau misalkan mau cari cuan di situ, kita rasa juga kayaknya lebih cuan ya. Kalau misalkan domestik ya. Kalau misalkan yang karena kita cuan internasional, otomatis fluktuasi harganya itu jauh lebih bergeraknya lebih cepat, jadi pastinya cuannya jauh lebih baik. Oh ini info baru sih buat teman-teman yang biasa melakukan trading mungkin itu lebih menarik ya Mbak Putri ya. Kalau diem aja nggak seru ya, gitu. Kalau kayak detak jantung gitu, walaupun jantung seru gitu kan. Aku harus ngecekin tiap hari gitu nggak sih? Kalau misalnya ini teknis banget sih, tapi emang aku harus ngecekin tiap hari buat angka naik turun. Sebenarnya kalau ngecekin tiap hari kayaknya enggak juga ya. Cuman mungkin pada saat kalian baru pertama kali nyobain transaksi, mungkin yang namanya baru belajar ya, pasti kalian akan kepo gitu. Karena sih kalau menurut saya itu kalau misalkan kalian trading atau apa, pastinya kalian tuh harus tahu analisa teknikal ya, lihat graf atau apa, terus lihat berita-berita juga di luar negeri gitu kan, karena kan ini kan terpengaruh ya internasional kan, kita harus tahu keadaan di luar tuh lagi gimana sih gitu. Tapi untuk kalau misalnya melakukan transaksinya via aplikasi ya, sih sebenarnya Mbak bisa lihat set dengan set limit gitu. Wow. Ada limitnya gitu? Ada. Jadi misalkan kamu ada notif ya, pasang limit di mungkin mau di harga tertentu. Kalau misalkan harga itu sampai, ya udah posisi kamu langsung terlikuidasi tanpa kamu harus tunggu. Udah secanggih itu Mbak. Gila sih. Ini lebih canggih daripada saham sih. Jadi kan emang agak orang nggak tahu. Iya, aku kan ini kan ngecekin misalnya investasi aku berkala aja sih ngeceknya. Cuma kan angkanya kan gila, naik turunnya gokil kan Mbak. Nah tapi habis itu kan jadinya takut ya nggak sih, kan buat investor yang masih agak nggak tahu-tahu banget, tapi ya ada uang yang spare gitu. Ini mungkin bisa jadi salah satu pilihan instrumen yang bagus banget sih menurut aku buat nabung atau mungkin buat investasi lebih ya nggak sih? Misalnya buat nanti kalau misalnya ada tunangan atau misalkan buat kembali lagi ya buat jalan-jalan juga bisa, buat umroh, betul. Umroh bener guys, benar-benar itu menarik banget sih buat aku. Ini mungkin untuk menutup kali ya Mbak, 1-2 kata deh untuk pendengar aku misalkan di KBI podcast kita, biar orang-orang ikutan nih JFX GoldX Competition. Oke. Kalau dari saya mungkin kalau untuk JFX Gold Competition ini kalian jangan sampai kelewatan hype-nya ya, dengan segini hadiah yang ada dengan periode yang cukup panjang dan kategorinya juga banyak gitu ya. Berarti kesempatan kalian untuk menang pun juga jauh lebih besar gitu.
dimulai berinvestasi juga dari muda gitu Betul. kan, dengan mungkin persiapan atau dana yang harus disiapkan tidak terlalu besar, kalian bisa nabung gitu ya, bisa punya emas, kalian bisa ambil fisik gitu. Oh, Jadi untuk belajar mulailah dari sekarang gitu, jangan sampai kehilangan kesempatan. Mbak Radi ada tambahan, Mbak? Kalau dari aku sama Mbak Putri, jadi intinya periode 3 bulan ini jangan disia-siakan, karena ini kita betul-betul bagi-bagi cuan banget, gitu kan? Bagi-bagi cuan, tapi juga yang artinya mengedukasi Benar. itu ya, kan ada sisi nilai edukasi Benar. juga, nggak yang cuman ini apa sih, nggak ada artinya, kan Nggak ada manfaat lebih lah buat kita. ke depannya juga sangat bermanfaat buat teman-teman. Artinya yang tadi udah disampaikan, bisa menabung start dari Rp10.000 itu Betul. udah bisa menjadi gramasi, bisa dibeli menjadi gramasi emas. Oh, Nah, betul. jadi ya itu aja sih. 3 bulan ini kalau di Guys, di apa namanya, takes di note ya. kalender mungkin setiap hari boleh loh. Iya, betul Kan? 10.000 aja, 30 hari kemarin cuma 300 Terus ribu. dipantengin juga Benar. nanti di media sosial dari masing-masing aplikasi dan JFX-nya juga. Itu nanti kita akan announce pemenang-pemenang dari kompetisi Betul. ini gitu. Jadi jangan lupa amati, tiru, dan modifikasi lagi guys. Jangan lupa, pokoknya kita harus terusan update sama JFX Gold X Competition ini. Nah, untuk menutup kali ya Mbak, nutup lagi. Dari banyak nih soalnya Facebook pengen ngobrol lagi lebih lanjut sih sebenarnya, tapi ini kita harus menutup. Boleh lupa ngomong. Ini sih Mbak ya Allah, agak bilang kutip. Udah bilang lo buruan. Ini untuk menutup lagi, sebenarnya kita tuh kan ada KBI punya cerita kan podcastnya. Jadi nanti misalkan aku bilang KBI, Mbak bilang punya cerita ya. Jadi aku hitung nih. Dan kita lihat ke depan. Oke. 3, 2, 1. KBI Punya cerita. Oke.